Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita lanjutkan sesi kuliah segmen yang terakhir untuk minggu ini dengan pembahasan mengenai internet. The Advanced Research Projects Agency Network atau disingkat ARPANET merupakan organisasi yang didirikan atas permintaan Departemen Pertahanan Amerika pada tahun 1969. ARPANET merancang jaringan pertama yang menerapkan paket protokol TCP/IP. Cara kerja dan protokol jaringan peer-to-peer tersebut dicontoh oleh berbagai jaringan lain pada saat itu. Meskipun lembaga ini telah dibubarkan pada tahun 1990, namun rancang bangunnya telah menjadi pondasi penting dalam pengembangan internet. Seperti yang sudah kita singgung sebelumnya, internet merupakan jaringan dari jaringan, yang saat ini sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan dunia luar. Internet beroperasi pada cakupan global dan tidak ada entitas yang mengontrol internet. Sebagai tambahan informasi, silakan disimak juga video dari YouTube yang telah disertakan ini. Lebih jauh lagi, apa sebenarnya yang baru saja disebut dengan TCP/IP? Kepanjangannya adalah Transmission Control Protocol, Internet Protocol, yaitu merupakan bahasa dari internet sehingga memungkinkan adanya komunikasi antar jaringan, baik itu jaringan komputer maupun jaringan komunikasi yang lebih luas. TCP merupakan protokol yang memecah suatu pesan menjadi paket-paket, di mana setiap paket memiliki informasi yang diperlukan untuk melintasi dari satu jaringan ke jaringan yang lain. Dalam hal ini, TCP juga mengontrol paket switching, sehingga memungkinkan pemilihan rute paket data dari asal hingga tujuan yang paling optimal, dan kemudian menggabungkan bagian paket di tempat tujuan. Sebagai contoh, ketika kita mematikan Wi-Fi smartphone kita, maka pada saat itu terjadi switching rute data dari Wi-Fi menjadi jaringan 4G tanpa adanya jeda atau lag yang terasa oleh kita. Kemudian IP adalah alamat untuk paket. Setiap komputer host memiliki alamat IP yang unik, di mana setiap alamat IP terdiri dari 4 bagian yang dipisahkan dengan tanda titik. Contohnya 123.23.168.22. Kemudian kita sekilas membahas tentang DNS atau Domain Name System, yaitu adalah nama untuk menerjemahkan alamat IP. Bisa kita bayangkan jika alamat web merupakan alamat IP yang terdiri dari angka-angka. Tentu sangat tidak informatif. Dengan demikian diperlukan nama domain yang biasanya mempunyai TLD atau top level domain populer seperti .com, .net, .org, kemudian .id untuk Indonesia, dan sebagainya. Internet memerlukan berbagai jenis server. Beberapa di antaranya adalah email server yang bertindak seperti kantor pos untuk suatu internet host tertentu, misalnya perusahaan, organisasi, atau ISP. Kemudian file server yang berfungsi mendistribusikan program, media file, atau data lain di internet. Application server yang menyimpan aplikasi dan menyediakannya pada saat diminta. Lalu ada web server yang berfungsi menyimpan halaman-halaman web dan mengirimkannya kepada klien ketika diminta. Selanjutnya kita mengenal istilah URL atau Uniform Resource Locator, yaitu sebuah locator file di server yang menampilkan informasi-informasi pada halaman web.
Halaman web yang ditampilkan oleh browser umumnya ditulis dalam bahasa HTML atau Hypertext Markup Language. HTML mendeskripsikan format, layout, dan struktur suatu halaman web. Semakin lama terdapat pengembangan bahwa hypertext tidak sekedar menampilkan informasi teks saja, namun juga bisa menampilkan konten-konten multimedia. Sehingga saat ini sebuah website dapat berisi berbagai jenis media seperti tabel, frame, form, animasi, mesin pencari, audio dan video, serta streaming audio dan video. Contohnya adalah website ITB ini, yang juga sudah bisa menampilkan gambar, audio, dan video. Kemudian kita mengenal Web 2.0, yaitu merupakan layanan web generasi kedua yang memungkinkan adanya publikasi oleh pengguna atau user-generated content secara online seperti di blog, forum, YouTube, Flickr, dan sebagainya. Dengan perkembangan Web 2.0, maka isu kerahasiaan, keamanan, dan penyaringan akan terus ada selama internet masih bisa berkembang. Seperti yang sudah kita singgung sebelumnya, semakin ke sini maka perkembangan dunia internet semakin maju pesat. Sekarang sudah zamannya benda-benda dan sensor-sensor terhubung ke internet, sehingga semuanya bisa dikendalikan dengan mudah oleh tangan kita melalui smartphone. Untuk memahami IoT lebih lanjut, silahkan ikuti video YouTube yang tertera di dalam slide ini. Cloud computing sudah semakin banyak dan luas aplikasinya dengan adanya internet. Membuat dokumen, spreadsheet, dan selindia sudah bisa dilakukan secara online dengan menerapkan manajemen sumber daya komputer on demand, terutama pada penyimpanan data dan proses komputasi di awan. Cloud computing untuk aplikasi-aplikasi Office juga sekarang sudah bisa dilakukan secara kolaboratif yang melibatkan banyak pengguna. Perkembangan internet sudah sedemikian pesat dan mengubah hidup kita menjadi seperti saat ini, dan akan terus berubah yang akan membentuk tatanan baru kehidupan di masa yang akan datang. Oke, sampai di sini materi kuliah pengenalan komputasi untuk minggu pertama. Kita akan berjumpa lagi pada kuliah minggu depan yang akan membahas mengenai dampak-dampak sistem komputasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.